Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan terkait proyek UTS pada mata kuliah Cloud Computing, yaitu pada platform Red Hat Academy, yaitu pada course Red Hat OpenShift Development 1, Introduction to Container with Podman 4.18. Yang dimana di sini dengan lab persisting data. Sedikit keterangan menggunakan volume sebagai layanan untuk sebuah aplikasi. Untuk hasil akhirnya, kita diminta untuk membuat sebuah volume import data ke dalam volume dan menggunakan volume di dalam sebuah aplikasi. Lab ini menggunakan shortloader URL atau aplikasi shortloader URL yang dimana terdiri dari 3 komponen, yaitu database container, lalu sebuah kontainer backend, yang terakhir sebuah kontainer frontend. Untuk source code dari frontend dan backend tersedia pada direktori persisting -lab setelah kita mengeksekusi script lab. Di sini ada sedikit keterangan untuk backend. Kontainer backend menggunakan informasi sebagai berikut. Backend menggunakan nilai default untuk user, password, dan database sebagai kemudahan agar lebih mudah. Lalu backend menggunakan kontainer database, menggunakan nama kontainer database untuk menyelesaikan database daripada IP address. Dan di sini ada peringatan, jangan mengubah nama daripada kontainer database. Di sini lalu untuk keterangan yang kedua, itu front end menggunakan beberapa informasi sebagai berikut. Yaitu yang pertama, front end menggunakan Nginx server untuk melakukan request dari localhost 8080 ke persisting backend 8080. Jangan mengubah nama backend container. Lalu yang kedua di sini, apabila front end ada setelah mulai mengeksekusi podman logs persisting minus front end untuk mengecek logs. Lalu yang terakhir di sini aplikasi bisa menjadi tidak responsif setelah kita menghentikan kontainer individual, kontainer sendiri. Jika ini terjadi, kita diminta untuk menghentikan semua kontainer dan memulai kontainer pada database, backend, dan frontend. Sebagai user student pada workstation machine, kita menggunakan sebuah perintah lab untuk mempersiapkan sistem untuk exercise. Baik, di sini untuk perintah pertama kita start lab. Kita copy perintahnya. Lalu kita paste pada virtual machine. Enter. Baik, setelah itu sini saya bacakan sedikit keterangannya. Script lab melanjutkan evaluasi objektif dari lab ini. Baik, untuk instruksi yang pertama, kita diminta membuat volume
dengan parameter sebagai berikut. Volume kita beri nama progress minus vol. Volume mencakup konten daripada progress minus vol.tar.gz file. Baik, kita di sini untuk lihat solusinya. Untuk solusi untuk perintah 1.1 kita diminta untuk membuat volume. Kita membuat volume itu dalam perintah podman spasi volume spasi create spasi progress minus vol. Kita copy saja perintahnya. Lalu kita buka terminal baru pada PM. Lalu kita paste. Lalu kita enter. Nah, di sini volumenya sudah kita buat. Setelah itu kita diminta untuk mengimport file, mengimport progress minus vol.tar.gz ke dalam volume. Jadi di sini kita copy saja untuk perintahnya. Ctrl C. Kita paste dalam text editor. Kita enter. Baik, di sini kita sudah mengimport file progress-vol.tar.gz ke dalam volume. Setelah itu kita lanjut ke perintah kedua. Itu kita diminta untuk start database aplikasi. Kita diminta untuk memulai kontainer database aplikasi dengan parameter sebagai berikut. Baik, di sini untuk parameternya kita diminta untuk memanggil kontainer persisting-db, lalu menstart kontainer ke background, lalu kita diminta untuk mengkoneksikan kontainer ke jaringan ke network persisting-net, lalu kita diminta untuk menggunakan environment variable sebagai berikut. Yang pertama, Postgres SQL underscore password minus sama dengan pass, lalu PostgreSQL underscore user sama dengan user, lalu PostgreSQL underscore database sama dengan db. Dan kita diminta untuk mengeksekusi volume progress minus vol ke dalam direktori /var/lib/pgsql/data. Lalu kita diminta untuk menggunakan image PostgreSQL -13.21. Baik, kita lihat untuk solusinya. Di sini untuk solusi yang pertama, kita diminta untuk membuat sebuah network atau jaringan yang bernama persisting-net. Dan di sini kita langsung saja eksekusi perintahnya, yaitu podman spasi network spasi create spasi persisting-net. Kita copy dan kita paste. Itu kita enter. Baik, di sini networknya sudah berhasil kita buat. Setelah itu kita diminta untuk start database container. Kita copy saja perintahnya. Kita copy, lalu kita paste dengan teks editor, send. Kita enter.
Ini sedang mencoba untuk mendapatkan signature image search. Baik, di sini sudah berhasil. Lalu untuk perintah yang ketiga, kita diminta untuk start backend dengan parameter sebagai berikut. Kita diminta untuk memanggil kontainer persisting minus backend. Lalu start kontainer di background, memulai kontainer di background. Lalu menggunakan environment variable yang dimana bernama db_host sama dengan persisting minus db. Lalu kita diminta untuk mengekspos port 8080 pada mesin untuk mengarahkan request kepada port 8080 ke dalam kontainer, di dalam kontainer. Lalu kita diminta untuk mengkoneksi kontainer ke dalam network persisting minus net yang telah kita buat tadi, dan kita diminta untuk menggunakan image portman minus url shortener minus backend. Kita lihat untuk solusinya. Baik, di sini sudah ada perintahnya, kita copy saja, Ctrl C, lalu kita paste menggunakan text editor, itu kita send. Kita enter. Baik, di sini kita sudah berhasil menjalankan perintah. Lalu pada perintah yang keempat, kita diminta untuk start front end dengan parameter sebagai berikut. Kita diminta untuk memanggil kontainer persisting minus front end, lalu memulai kontainer di background. Setelah itu kita mengkoneksikan kontainer dengan jaringan persisting minus net. Lalu kita diminta untuk mengekspos port 3000 ke dalam mesin untuk mengarahkan ke dalam port 8080 di dalam kontainer. Lalu kita diminta untuk menggunakan image portman minus url shortener minus front end. Baik, di sini kita lihat untuk perintahnya, kita copy saja, lalu kita Ctrl C, kita paste menggunakan text editor, lalu kita send. Kita enter. Baik, di sini sudah berhasil. Lalu pada perintah yang kelima, kita diminta untuk mengetes aplikasi. Pada perintah 5.1 pada web browser, kita diminta untuk memverifikasi fungsional daripada aplikasi pada localhost 3000. Lalu pada 5.2 pada web browser, kita diminta untuk mengetes database data import dengan navigasi ke http://localhost/2.8080/api/source URL/a9yi4rcl5uu_zunp. Baik, di sini kita langsung saja masuk ke web browser. Di sini kita langsung copy saja ke localhost-nya.
Lalu pada web browser, pada halaman pencarian web browser kita copy, lalu kita enter. Baik, di sini sudah terlihat halaman URL sorternya. Lalu pada web browser kita diminta untuk mengetes database data import dengan menavigasi ke dalam http://localhost.2/80/80/API//API//4RCL5UU-ZUNP. Baik, kita copy saja. Lalu pada halaman pencarian web browser kita pastikan, kita enter. Baik, di sini muncul keterangan data import has been success. Lalu pada perintah yang terakhir, sebagai akhir dari lab ini kita diminta untuk lab finish, agar untuk menghapus segala progres yang telah kita lakukan pada lab ini agar tidak mengganggu lab-lab selanjutnya. Baik, kita kembali ke terminal. Lalu kita enter sebagai finishing daripada lab ini. Baik, sudah selesai untuk lab 5.5. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.